Ya seperti saya telah utarakan, sebenarnya ISIS itu berfokus kepada nanosatelit. Jadi mungkin perlu ditambahkan dari penjelasan Dwi adalah nanosatelit yang umum berkembang di dunia sekarang memenuhi suatu standar. Mereka menyebutnya CubeSat karena awalnya adalah standar yang dikembangkan oleh ini sebenarnya berawal dari profesor di Stanford University yang mempunyai ide membentuk satelit menjadi jauh lebih kecil yang dinamakan nanosatelit. Itu adalah seperti yang gambar pojok kiri ini. Jadi ini adalah standar satu cube satelit. Dan apa yang dilakukan oleh Delphi C3 adalah sebenarnya menggabungkan 3 CubeSat satelit jadi satu. Jadi kayak misalkan ini cuma 2, jadi bisa ditambah jadi 3. Service yang ISIS kembangkan adalah menyediakan strukturnya ini. Jadi kalau misalkan ada universitas lain yang ingin mengembangkan satelit, mereka nggak usah susah payah untuk mengembangkan strukturnya, mereka bisa beli. Yang lain adalah nanosatelit telemetry and communication system, yaitu untuk sebagai antena dan radio communication dan segala macam. Kemudian attitude control, ini adalah sun sensor yang ada di Delphi C3 sebelumnya untuk menentukan arah matahari. Dan yang sebelah sini sebenarnya adalah star tracker kita nyebutnya. Itu adalah untuk menentukan attitude dari satelit itu berdasarkan bintang. Jadi dia mengcapture rasi bintang yang ada di sekitar mereka dan menentukan di mana posisinya dia. Ini sebenarnya ground station yang ada di Delphi, yang Delphi C3 gunakan. Ada di atasnya EWI building. Sebenarnya jadi bukan pakai dish yang besar banget, jadi cuma radio antena kayak gini aja. ISIS juga menawarkan launch service, jadi mereka kayak jadi broker untuk meluncurkan satelit-satelit. Gitu. Apa yang mereka lakukan di situ, pengetesan satelit itu sebelum diluncurkan dan juga pengembangan launchernya yang tadi Dwi sebutkan. Kita nyebutnya pod. Jadi satelit kayak gini dimasukin ke pod, ini podnya dimasukin, terus podnya ini nanti di attach di ujungnya satelit, di ujungnya roket ini, dan nanti di deploy dari launchernya ini. Nah, launcher ini juga yang dikembangkan oleh ISIS. Ya. Kalau yang tadi mengenai strukturnya itu desainnya udah pattern cube gitu. Jadi mereka punya suatu standar. Jadi standarnya adalah ya dimensinya 10 kali 10 kali 10 lah kurang lebih kayak gitu. Jadi dan ada detail lebih rincinya lagi sih. Tapi idenya adalah bahwa segala macam subsistemnya nanosatelit itu, jadi apakah itu komputernya, apakah itu payloadnya, itu bisa di stack di dalam satelitnya gitu. Jadi Jadi setiap developer bisa mengembangkan dalam dimensi yang pakem gitu, dimensi yang standar dan bisa dipakai hampir di semua nanosatelit, istilahnya kayak gitu. Tapi jadinya si bentuk satelitnya nanti modelnya nggak bisa misalkan sphere gitu. Sampai sekarang sih belum ada yang mengembangkan. Sampai sekarang yang masih mengembangkan bentuknya agak di luar CubeSat standar ini Jepang, sedikit lebih besar, tapi ya mirip-mirip kotak-kotak itu juga lah gitu. Tapi ya karena idenya ini berawal dari satu standar dan mereka mencoba membuat satu standar, sekarang hampir seluruh universitas yang mengembangkan nanosatelit memakai standar ini. Karena payloadnya dan sistemnya sudah tersedia sebagai standar sini, jadi mereka gampang untuk membeli dan mengembangkan seperti itu. Oh, ini bos-bos saya sebenarnya. Jadi mereka yang memulai, yang menggaji saya, yang kasih gaji. Jadi harus jemput soalnya ngambil jam kantor. Terus ISIS baru berdiri dari 2006. Seperti saya bilang tadi, spin off dari Delft University. Sampai sekarang ada sekitar 19 employee sih sebenarnya, ini belum diupdate. 13 full time. Sisanya internee, part timer. Sebenarnya mungkin yang menarik adalah dari mengapa mereka berpikir untuk membuat sebuah perusahaan. Ini sebenarnya apa yang Pak Dedi minta dari saya untuk jelaskan. Kenapa dari mereka dari sebuah student group, sebuah student project
bisa membuat suatu bisa berpikir untuk membuat suatu perusahaan adalah mereka melihat peluang bisnis dari nanosatelit ini. Karena kenapa? Karena satelit-satelit yang ada sekarang itu sebenarnya paling kecil ukurannya semesin cuci, which is beratnya 100 kg, 200 kg. Untuk mengembangkan itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 5-10 tahun. Dan biaya untuk melaunchnya bisa several million, sekitar mungkin 10 atau lebih, atau mungkin 100 million. Sedangkan nanosatelit umumnya adalah waktu pengembangannya hanya sekitar 2-3 tahun. Dan kalau misalkan mau dibandingkan harga pembuatan dan launchnya nanosatelit jauh lebih murah. Delphi C3 sendiri manpower nggak dihitung, itu biaya total sekitar 100-200 ribu euro dibandingkan dengan several millions, 10-puluhan juta. Mereka melihat bahwa ini adalah suatu evolusi baru di dunia space, gitu, di dunia antariksa, di mana di mana satelit bisa lebih cepat diproduksi dan lebih murah. Memang downfall-nya adalah kalau satelit-satelit besar itu emang didesain untuk hidup sekitar 10-15 tahun. Tapi untuk satelit seperti ini didesain mungkin sampai 1-3 tahun. Tapi keunggulannya dari satelit ini adalah biasanya kalau satelit besar itu komponen-komponennya terdiri dari space proof komponen. Jadi yang sudah layak untuk dipakai di space environment, udah anti radiasi dan segala macam. Tapi pada umumnya untuk nanosatelit teknologi, komponen-komponen yang mereka gunakan sebenarnya off the shelf komponen. Jadi komponen-komponen yang bisa dilihat di handphone dan segala macam sebenarnya yang ada di situ yang dipakai, gitu. Jadi itu bisa dikirim ke luar angkasa. Ini dari situ sebenarnya mereka berpikir, wah ini ada kesempatan untuk membuat suatu perusahaan dan ya bisa menguntungkan. Belum menjelaskan ini. Sebenarnya fokus dari ISIS itu mengembangkan subsystem. Jadi dari communication subsystemnya, dari sistem engineeringnya, dari attitude control subsystem, dari structures, termasuk embedded systemnya, komputernya. Dan dari situ mereka menyuplai juga ground segment, jadi untuk menerima sinyal-sinyalnya, dan juga launch service tadi yang saya sebenarnya sebagai broker. Jadi kalau misalnya Anda punya satelit kepengen diluncurin, nggak tahu gimana ya caranya, nggak punya koneksi ke PSLV India, bisa kontak ISIS, istilahnya kayak gitu. Dan sampai akhirnya dalam tujuannya ke perusahaan ini adalah untuk memberikan service full mission. Jadi kalau misalkan Anda cuma punya ide, wah saya ingin mengetes atau saya ingin mengukur tentang suatu hal di luar angkasa dong, gitu. Jadi kita bisa menyiapkan segala sesuatu ya, dari manpower, dari subsystemnya sampai jadi satu satelit utuh dan kita luncurkan. Itu tujuan akhir ISIS sebenarnya. Ground segment, ya kita juga ISIS ya bisa dibilang produce, bisa dibilang mengembangkan ground segment untuk menerima sinyal-sinyal satelit. Launch service seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya gambar podnya, gambar launcher. Ini juga untuk Delphi C3 mereka masih menggunakan standar pod dari Cal Poly Amerika. Tapi mereka mencoba mengembangkan launcher sendiri sekarang untuk 3 unit, untuk 2 unit, untuk 1 unit even. Apa lagi di sini ya bisa dijelasin? Kayaknya. Oh ini sebenarnya tadi gambarnya Dwi mungkin lebih besar. Jadi idenya kenapa melaunch nanosatelit ini jauh lebih murah adalah karena istilahnya piggybacking. Jadi mereka cuma numpang satelit-satelit besar. Karena satelit-satelit besar itu yang membayar hampir keseluruhan roketnya. Dan ini nanosatelit ini cuma numpang, gitu. Cuma numpang di ujung, di benar-benar di pucuknya. Dan itu bisa memuat sekitar berapa? 6 nanosatelit ya, Pak. Dan dari situ makanya harganya lebih murah. Ini launch-nya kayak quarter ini tahun 2009 ini yang akan diluncurkan oleh ISIS. Nanosatelit dari Berlin ada 2 biji, 1 dari Turki.